Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita di dunia wal akhirah. Dan juga kita doakan apabila ada keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, teman kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan apabila ada temanmu yang terkena musibah, segera usai. Kita doa pula semoga virus COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Silakan dibuka LKS-nya halaman 11. Di sini kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Jadi yang kita amalkan inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Syarat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila itu dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi setiap penyelenggara negara Indonesia. Jadi maksud dari berdasar negara sebagai pandangan hidup artinya di sini dijadikan pedoman bagi kita, arahan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nilai-nilainya kita tahu, Pancasilanya kita tahu, tetapi tidak diamalkan itu percuma. Jadi selain tahu, harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun syaratnya yaitu Pancasila ini dapat menampung perbedaan atau pluralistik, jadi perbedaan cara. Masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beraneka ragam ini Pancasila bisa menampung. Makanya Indonesia meskipun masyarakatnya beraneka ragam, itu kok bisa aman, damai, dan tentram? Karena kita menggunakan yang namanya ideologi Pancasila. Nah ini Pancasila ini yang harus selalu kita jaga di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya kita amalkan. Kita tidak boleh menghujat agama lain, menghujat orang lain yang berbeda dengan kita. Karena itu selain Pancasila tidak mengajarkan seperti itu, dan juga agama kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Berikutnya adanya jaminan tercapainya kehidupan yang pluralistik. Maksudnya gimana? Negara memberikan jaminan, Pancasila memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat yang beraneka ragam ini untuk hidup aman dan damai. Jadi negara memberikan jaminan bahwasanya orang yang berbeda agama, berbeda suku, bahasa, budaya itu aman dan nyaman di Indonesia. Berikutnya Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara, menjamin keutuhan negara. Kalau Pancasila tidak bisa menjamin keutuhan negara, maka ya kita tidak akan menggunakan ideologi Pancasila. Sebelum Pancasila ada, ini para pendiri negara sudah memikirkan bagaimana kita mempunyai sebuah ideologi atau fondasi yang bisa menopang keanekaragaman ini atau kemajemukan atau pluralistik dari masyarakat ini. Sehingga dari hasil musyawarah pemikiran para pendiri negara, maka dibuatlah ideologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan HAM. Kita negara yang demokrasi.
dan juga HAM. HAM singkatan dari hak asasi manusia. Dicatat, HAM adalah hak asasi manusia. Demokrasi di sini setiap warga negara mempunyai hak yang sama, entah itu di dalam pendidikan, di dalam politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, bahkan di dalam hukum. Hak asasi manusia, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan Pancasila harus menjamin itu semua. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam Pancasila itu terdapat sebuah cita-cita negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan alinea keempat. Negara menjamin hak-hak warga negara. Cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu merupakan salah satu contoh dari apa yang diharapkan oleh negara. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil. Di sini kita harus adil. Adil dalam menempatkan sesuatu, misalnya saja adil dalam kalau kalian menjadi aparatur negara, polisi, kalau menilang ya tilang semuanya, sing salah ditilang. Jangan karena misalnya itu anakmu, tetanggamu, kerabatmu terus nggak ditilang. Wis budalo berangkat nggak apa-apa. Nggak boleh seperti itu, harus tetap ditilang dan makmur. Makmur di sini adalah sejahtera, baik sandang, pangan, dan papan. Makanan, pendidikan, dan kehidupan. Itu harus makmur. Kita jangan terlalu berharap pada pemerintah terus. Kita harus mau merubah diri kita. Dengan cara apa? Belajar. Kalau kita bisa mempunyai ilmu, kita bisa menciptakan yang namanya perubahan yang baru. Kita bisa menciptakan teknologi. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu syarat-syarat Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita udah tahu, sekali lagi saya menyampaikan Pancasila ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma sekedar tahu, harus kita amalkan. Dan juga masing-masing sila Pancasila ini saling menjiwai dan dijiwai. Artinya apa? Tidak bisa kita hanya melaksanakan Pancasila sila pertama. Pak, karena saya anak pondokan, saya ingin hanya mengamalkan sila pertama. Terus sila yang lain tidak mau, Pak. Nggak bisa seperti itu. Harus kita amalkan, harus kita terapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Berikutnya, silakan dibuka halaman 12. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu hal yang dijadikan pedoman dan arahan hidup di dunia. Jadi saya sering mengatakan bahwasanya Pancasila ini sebagai pedoman bagi kita semua di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Satu, pandangan hidup yang berasal dari agama. Pandangan hidup berasal dari agama, misalnya saja Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menyampaikan dalam firman-Nya bahwasanya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu kita jalankan. Selain berasal dari agama, juga berasal dari kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup yang ideologi yang disesuaikan dengan kondisi bangsa. Artinya apa? Pancasila ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Gak percaya, buktinya apa? Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beraneka ragam.
beraneka ragam suku, bahasa, budaya, agama. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai ideologi atau tidak mempunyai dasar negara. Mungkin antar anak bangsa kita tiap hari bisa tengkar, bisa perang. Antar orang Jawa, Kalimantan, itu kita bisa perang. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pandangan hidup. Kita tidak mempunyai pandangan hidup, pegangan hidup. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai ideologi atau bahkan karena ideologi kita tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Kalau Pancasila kan sesuai dengan kondisi bangsa dan kebutuhan orang Indonesia. Pancasila menghargai perbedaan. Pancasila menjunjung tinggi persatuan. Pentingnya kita menjaga Pancasila ini. Kalau Pancasila ini kita nggak ada, mungkin kita tidak bisa hidup enak, makan enak. Berikutnya, pandangan hidup yang renungan yang relatif dan kebenarannya. Pandangan hidup hasil renungan yang relatif kebenarannya. Artinya di sini hasil pemikiran dari para pendiri negara. Dipikirkan ya apa ya? Indonesia mempunyai ideologi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Maka dibuatlah ideologi Pancasila dan relatif kebenarannya. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikutnya, nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yaitu di dalam pelaksanaannya, nilai Pancasila di dalam pelaksanaannya itu harus kita amalkan. Sekali lagi saya menyampaikan harus kita amalkan semuanya. Ada nilai ketuhanan, di mana di sini kita mempercayai adanya Tuhan. Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan juga ada nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia, menghargai harkat martabat orang lain, tidak mengolok-olok temanmu yang mempunyai perbedaan. Misalnya saja, mohon maaf, ada yang ekonominya kurang, terus kalian kebetulan beruntung lahir dari orang yang mampu sehingga kalian mengolok-olok temanmu. Tidak boleh. Kita harus memanusiakan manusia. Nilai persatuan. Kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Antar bangsa tidak boleh terpecah belah. Tidak boleh kemakan hoax, berita-berita palsu yang menyebabkan perpecahan. Ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai kerakyatan di sini adalah pemerintahan berada di tangan rakyat. Misalnya saja, kita memilih presiden dipilih oleh rakyat. Presidennya berangkat dari rakyat. Dan ketika jadi presidennya harus mementingkan kepentingan rakyat. Itu namanya kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana pemerintah di dalam menjalankan pemerintahannya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Terus nilai keadilan. Adil di sini dalam menjalankan tugasnya. Misalnya saja tadi saya menyampaikan kalau ada di antara kalian menjadi hakim, ketika ada tetanggamu yang salah, ya diputus salah. Meskipun dia orang kaya, lek benar diputus benar. Jadi polisi ditilang, yang nggak punya SIM, nggak pakai helm ditilang. Jangan melihat karena itu temanmu, kerabatmu, tetanggamu, terus tidak mau ditilang. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Di sini kita harus menghargai pendapat orang lain.
Tidak boleh meskipun pendapatnya itu berbeda dengan kita. Kita jangan merasa pendapat kita paling oke, paling wow, tidak boleh. Harus kita hargai. Menerima keputusan bersama. Misalnya saja ketika kita musyawarah, kita menyampaikan usulan, dihargai sama orang lain, dan pendapat orang lain juga dihargai sama kita. Kemudian hasil dari musyawarah itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya sudah, kita harus menerima. Kenapa? Karena itu merupakan keputusan bersama. Dan keputusan itu harus kita jalankan, yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama tadi. Misalnya saja di dalam room RT ada aturan pulang jam 11 malam. Kalau tidak, portal ditutup. Sedangkan kalian biasanya kalau keluar malam ngopi, pulang jam 12. Karena keputusannya sudah disepakati bersama, maka ya harus kita hargai, kita jalankan sehingga jam 11 kita sudah pulang. Takutnya portalnya ditutup. Itu contoh kecilnya. Jadi intinya adalah kita harus selalu menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, ketemu lagi minggu depan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.